Rekan-rekan sekalian, kami tim hukum Jabar Istimewa akan membacakan somasi terbuka ya. Selain melanggar Undang-Undang 158, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang di situ memuat tentang tuntutan pidana 5 tahun, menurut kami ini tidak pantas dan menghasut dan ini sudah melanggar hukum. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Barat, saat ini kami dari Ikatan Advokat Indonesia Bandung dan juga tim hukum Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi. Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Baru-baru ini viral orang tua murid yang bernama Adel Setiawan melaporkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri karena telah mengirimkan anak-anak ataupun siswa-siswa yang nakal ke barak militer. Menurut Adel Setiawan, program pengiriman anak ke barak militer itu telah melanggar hak anak. Bahkan tidak hanya itu, Adel Setiawan juga mengancam Gubernur Jawa Barat dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Waduh. Lumayan seram juga nih ancaman dari Pak Perkedel. Maksud saya Pak Adel ini ya. Namun kali ini Kang Deddy Mulyadi pun tidak tinggal diam. Kang Deddy Mulyadi secara resmi merespon pernyataan ataupun ancaman dari Adel Setiawan. Tidak hanya Kang Deddy Mulyadi, beberapa netizen juga ikut merespon. Bukan merespon sih, ikut menghujat Adel Setiawan ini. Sepertinya Adel Setiawan memang ya masih penasaran ini kepada Kang Deddy Mulyadi ya. Atau mungkin Adel Setiawan memang mencari perhatian atau mencari panggung, atau cuma ingin terkenal saja Adel Setiawan ini. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, kita simak terlebih dahulu ya berita mengenai Adel Setiawan ini selengkapnya. Kang Deddy Mulyadi resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri karena dianggap melanggar undang-undang dan terancam 5 tahun penjara. Adel Setiawan tampaknya tidak menyerah untuk memenjarakan Gubernur Jawa Barat. Setelah melaporkan ke Komnas HAM, kini ia melaporkan Kang Deddy ke Bareskrim Polri. Buntut dari kebijakannya yang memasukkan anak ke barak militer, Adel Setiawan menilai Kang Deddy melanggar Undang-Undang Pasal 76H tentang perlindungan anak dengan ancaman 5 tahun penjara. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Deddy Mulyadi tersebut. Betulnya salah satu pasalnya yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak, di pasal 76A itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76A itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau militer, melibatkan anak-anak. Nah, kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Bareskrim. Lalu kebijakan ini tidak ada payung hukumnya, sedangkan negara kita kan negara hukum. Harusnya kebijakan-kebijakan seperti ini harus ada dasar hukumnya dong. Ini hanya sebatas surat edaran. Jadi ini Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semua mau dia aja. Si Adel ini kalau ngomong kayak orang bener ya. Nah, itu salah satu unsur pidananya juga kami masukkan tadi dalam kronologi. Ini orang proses di dalam begini nih ya. Tidak melibatkan tenaga ahli pendidikan yang mengerti tentang psikologi anak. Mana ada masa membentuk karakter anak digundulin, dipakein baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah kotor, ya kan? Masa itu kami rasa itu nggak sesuai lah dengan pembentukan karakter anak didik. Dan itu ada pasal pidananya yang melarang, ancamannya 5 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak, itulah yang kami laporkan ke Bareskrim. Nah, ini saya dalam rangka melindungi hak-hak anak. Jangan sampai kebijakan ini meluas, kebijakan tanpa dasar hukum, tanpa prosedur yang jelas, dan ada dugaan unsur pidana. Saya sampaikan ya pada semuanya, berbagai upaya yang diarahkan pada diri saya untuk mempidanakan diri saya, nggak usah ditanggapi dengan emosi. Kita hadapi dengan rileks saja, mungkin mereka lagi mencari perhatian. Dan bagi saya, meyakini apa yang dilakukan adalah upaya-upaya mencintai seluruh rakyat Jawa Barat dan mencintai generasi mudanya. Karena saya ingin warga Jabar ke depan, anak-anak mudanya menjadi anak-anak hebat, menguasai teknologi, menguasai industri, menguasai pertanian, menguasai peternakan, perikanan, kelautan, kewirausahaan, dan seluruh berbagai profesi lainnya. Dan itu harus dibentuk dengan watak dan sistem yang hebat. Aduh, aku tengok-tengok Pak Adel Setiawan ini sibuk kali rupanya ya. Setelah lapor dari Komnas HAM, katanya sambil menunggu laporan, dia laporlah ke Bareskrim Polri. Nah, Adel Setiawan ini adalah merupakan musuh yang nyata untuk gubernur baik bijaksana seperti Kang Deddy Mulyadi menurut gua pribadi ya. Ini bukan musuh dalam selimut lagi, ini musuh depan mata, nyata. Gua bertanya-tanya sampai sekarang ya, kenapa Pak Adel Setiawan ini ribut banget, berisik banget gitu. Untuk Bapak Adel Setiawan yang katanya orang tua murid yang gak setuju sama program barak militer Kang Deddy Mulyadi. Aduh, Bapak Adel ini kenapa sih? Ada sentimen apa sih Pak sama militer? Kayaknya anti banget tuh sama militer. Sampai-sampai bawa pasal tuh seakan-akan anak-anak itu disiksa,
di barak militer. Iya Pak Adel, saya tahu banyak banget opsi buat penanganan anak-anak nakal yang harusnya bisa dilakuin sama pemerintah. Tapi masalahnya yang mau gerak ya cuma Kang Deddy Mulyadi. Itu solusi nyata yang dilakuin sama pemerintah. Usah dikontrol anak-anak kayak gitu, namanya pergaulan. Ya makanya udah bener banget dikirim ke barak militer, dikasih pelatihan, bukan disiksa, jadi nggak akan melanggar HAM. BTW besok-besok ya nggak usah pakai batik kuning, batik merah dipakai. Nah, Sobat Intonasi, jadi seperti itu respon resmi dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi menanggapi dilaporkannya dirinya oleh Adel Setiawan ke Barreskrim Polri. Jadi Adel Setiawan ini menuntut ya supaya ya gak usah lah gitu, anak-anak nakal itu gak usah lah dididik di barak militer, itu gak perlu. Bahkan dia tadi mengutip ya ayat dari di pasal perlindungan anak 76H yang berbunyi di mana kegiatan militer itu tidak boleh melibatkan anak-anak. Betul sekali ya memang. Tapi Pak Adel, dalam hal ini kegiatan militer itu seperti latihan militer, wajib militer, perang, nah itu kegiatan militer. Nah itu seperti itu. Kalau ini kan pendidikan karakter anak, cuman tempatnya di barak militer. Jadi jangan salah tanggap. Tentu saja pendidikan karakter siswa-siswa nakal di barak militer itu berbeda ya dengan wajib militer. Anak-anak di barak militer tidak dilatih perang-perangan, ya, tidak dilatih memakai tank baja ataupun pesawat jet, tidak. Kalau cuman untuk digendulin, latih merangkak itu wajar. Latihan merangkak itu kan olahraga fisik yang baik, yang bagus supaya kuat gitu kan generasi muda kita kali ini kan. Kemudian untuk rambut ya digundulin, bukan hanya di barak militer, di sekolah menengah kejuruan di SMK ya itu pasti digundulin. Kenapa digundulin? Biar rapi. Jadi tuntutan-tuntutan dari Adel Setiawan ini nyeleneh. Dia hanya membawa-bawa pasal 76H ya tentang perlindungan anak yang berbunyi kegiatan militer tidak boleh melibatkan anak. Betul ya, tapi kan ini bukan kegiatan militer. Hati-hati Pak Adel. Bener kata Kang Deddy Mulyadi tadi ya, sebenarnya jangan kita tanggapi Adel Setiawan ini dengan emosi. Kita tanggapi dengan santai saja, dengan senyuman ya. Karena walaupun dia mau lapor kemanapun, insya Allah tidak bisa ya. Karena yang membela Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini banyak sekali ya. Rakyat Jawa Barat 94% ya menurut survei beberapa hari yang lalu, tingkat kepuasan publik terhadap pemimpin, terhadap gubernurnya itu Kang Deddy Mulyadi menempati urutan pertama 94%. Jadi jika ada Adel 1, itu 94%-nya itu wah. Jadi gak usah khawatir ya. Mungkin ya seperti yang Kang Deddy Mulyadi katakan, memang Adel Setiawan ini caper, cari perhatian, atau memang Adel Setiawan ini numpang tenar, numpang numpang viral gitu loh. Jadi ya nggak usah ditanggapi lah ya. Dan juga ya saya anehnya ini, kok bisa yang namanya Adel Setiawan ini menjadi narasumber? Karena pernah beberapa minggu yang lalu Adel Setiawan diundang oleh salah satu televisi swasta dan kemudian berdiskusi lah di situ, berdebat lah ya di televisi tersebut. Kok bisa ya orang seperti ini diundang sebagai narasumber ataupun bintang tamu. Jadi sekali lagi saya katakan, barak militer itu berbeda dengan wajib militer. Kalau Adel Setiawan katanya pengiriman anak nakal ke barak militer itu melanggar hak anak, melanggarnya di mana? Apakah melanggarnya kategorinya digundulin? Ya, itu di SMK digundulin Pak Adel ya. Jadi Pak Adel ini tadi juga mengatakan sistem pendidikannya seperti apa, kan katanya tidak ada tenaga ahli ya di barak militer itu. Kata siapa Pak? Di barak militer itu sudah lengkap ya. Ada guru sekolahnya ya, ada tim medisnya. Kemudian juga plusnya anak-anak jadi disiplin, tidurnya teratur, makannya teratur, tidak bergadang, tidak keluyuran. Nah itu tentu saja yang baik juga, menurut saya baik ya. Dan juga yang anehnya lagi, setelah saya telusuri, ternyata Adel Setiawan ini anak. Ya, dia juga mempunyai anak ya, tetapi tidak dikirim ke barak militer anaknya ini ya. Waduh, ini kan aneh ya. Padahal anaknya dia tidak ikut program barak militer, tetapi dia koar-koar. Orang tua murid, orang tua siswa yang anaknya dikirim ke barak militer pun mereka bersyukur malah. Malah dari sekarang ini banyak sekali orang tua murid yang ingin mengirimkan anaknya ke barak militer ya. Sudah berbondong-bondong ini orang tua siswa, orang tua murid yang rela mengirimkan ataupun menitipkan anaknya supaya dididik di barak militer. Nah ini kok Pak Adel ini sepertinya kebakaran jenggot ataupun memang pengen viral ini Pak Adel Setiawan ini ya. Jadi tentu saja laporannya itu tidak mendasar ya Pak Adel Setiawan ini.
Nah Sobat Intonasi, bagaimana nih ya menurut Sobat semuanya mengenai laporan dari Adel Setiawan yang kemudian ditanggapi secara resmi oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, bahwasanya Kang Deddy Mulyadi mengatakan, lah kita tanggapinya dengan santai saja lah, mungkin dia caper. Ya mungkin bisa jadi juga orang kurang kerjaan ini Adel Setiawan ini. Jika punya pendapat Sobat semuanya silahkan tulis di kolom komentar ya. Tentu saja kita harus kawal terus Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dari serangan-serangan orang-orang yang tidak jelas, orang-orang yang kurang kerjaan. Karena jika memang rakyat Jawa Barat tidak menyetujui dengan program balak militer ini, tentu saja sudah didemo ataupun sudah dikritik ya. Tetapi ini rakyat Jawa Barat ya, orang tua murid khususnya biasa-biasa saja tuh, malah banyak yang mendukung. Bahkan tidak hanya di Jawa Barat, orang tua siswa, orang tua murid yang di luar Jawa Barat pun menginginkan program seperti Kang Deddy Mulyadi ini, yaitu mengirimkan anak-anak yang susah diatur ke barak militer. Dan juga Adel Setiawan ini sepertinya sensitif sekali ya kepada militer ini. Ada apa nih Adel Setiawan ini, perkedel ini ya. Maaf, Adel Setiawan maksudnya. Bercanda Pak Adel, jangan marah ya. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.